Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kumaha Bobotoh sudah siap untuk menyaksikan pekan ke-33 BRI Liga 1 besok. Tuan rumah Persita Tangerang menghadapi tamunya sang juara yaitu Persib Bandung. Nah, ini menjadi satu hal yang kita simak baik-baik. Dua laga terakhir ini memang kerap sekali sekarang tuh dikaitkan dengan hal-hal yang katanya di luar akal sehat, yang mana ya entah katanya memang betul disetting atau tidak untuk masalah perangkat pertandingannya ya. Tapi kalau dari segi permainan kita harus yakin teman-teman, Persib Bandung tidak bisa disetting. Namun kalau dari perangkat pertandingan, Allahu alam lah kalau itu mah ya. Namun sudah beredar di media sosial yang mana katanya pertandingan si ini pasti menang, si itu pasti menang. Bahkan kemarin petinggi atau manajemen dari PSBS Biak ketika menghadapi ya salah satu tim papan bawah gitu ya, tim dari Sumatera lah katanya, saya sudah mendengar bahwa tim ini akan diselamatkan dari degradasi teman-teman. Dan juga beberapa tim lain katanya memang sudah ada kabar yang akan diselamatkan, dan juga akan ada yang memang sengaja turun gitu ya ke Divisi 2 atau ke Liga 2 musim depan. Nah, ini mudah-mudahan Persib Bandung tidak mengalami hal yang di pertandingan terakhir nanti, bukan besok pada saat menghadapi Persita, tapi yang dikhawatirkan pada saat menghadapi Persi Solo di laga pamungkas nanti teman-teman. Nah, ini ya nantilah agak sedikit serius soalnya kita bahas ini teman-teman, jadi kita juga harus sedikit hati-hati karena ini apa ya, urusannya dengan perpolitikan dan juga dengan permafiaan gitu ya. Namun kita doakan yang terbaik. Nah, dan juga untuk skuad Persib Bandung akan direncanakan memang pergi sore hari ini, dan juga nyampe ke Tangerang itu sudah langsung istirahat, tidak ada sesi official training karena memang tidak jadi diambil oleh Bojan Hodak demi mengejar skema atau pematangan permainan itu di Bandung saja, biar ya lebih fokus skuad Persib Bandung katanya. Dan insya Allah skuad Persib Bandung sudah dipastikan akan all out katanya, dan juga memang akan bermain sepenuh hati gitu ya, karena tidak mau kehilangan banyak poin lagi terutama di dua laga terakhir. Nah, ini ya kita doakan semuanya lancar, semuanya baik-baik saja, pemain selamat sampai tujuan, dan besok ada pertandingan yang seru gitu ya. Dan ingat teman-teman, dilarang melakukan konvoy sepulang menyaksikan nobar Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang besok ya. Alasan lebih lengkapnya karena mungkin untuk keamanan dan kenyamanan pengendara lain saja. Tapi berbeda dengan beberapa pemain Persib Bandung yang bilang katanya kita juara sudah hampir 3 minggu sebelum juara yang sesungguhnya diserahkan, maksudnya penyerahan trofi gitu ya, trofi piala juaranya, dan kita sudah mengunci gelar juara 3 minggu sebelum ya liga ini usai. Jadi ya bisa saja harusnya setiap hari merayakan untuk kemenangan ini. Jadi ya rada-rada gimana gitu ya, pemain maunya ya Boboto merayakan setiap hari, tapi dari beberapa instansi terkait bahkan dari Pemkot Bandung sendiri melarang perayaan besok karena ya nantilah disimpan tenaganya katanya pada saat perayaan besar saja di akhir musim atau di akhir ya pertandingan terakhir lah pada saat menghadapi Persis Solo tanggal 24 teman-teman, dan tanggal 25-nya Pawai Akbar. Nah, ini mudah-mudahan ditanggapi dengan positif saja gitu ya, kalaupun memang pasti akan ada selalu pawai. Dan ya jaga keselamatan, kenyamanan pengendara lain, jangan sampai terulang hal-hal yang kemarin sempat viral juga ya teman-teman. Hindari untuk provokasi, kata-kata tidak pantas,
perilaku sopan santun di jalanan dan tidak ya apa ya kalau ini tidak melakukan pelecehan seksual gitu ya. Punten saya nggak bisa nyari kata-kata lain, tapi ya itulah, pelecehan seksual ini memang beberapa kali terjadi gitu ya di saat perayaan Persib Bandung. Jadi mudah-mudahan kita doakan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Nah, sebetulnya demi mempertahankan Persib Bandung, sebetulnya dengan pemain-pemain yang ada saat ini, Wahaji Umuh sudah sekuat tenaga teman-teman. Bahkan kemarin kan sempat ngadain syukuran, ngundang semua pemain, official, pelatih, itu bukan tidak lain salah satunya, ini nggak apa-apa nih saya coba bocorin ya teman-teman, untuk strategi daripada manajemen Persib Bandung. Jadi mengumpulkan kemarin itu biar terjadi keakraban dan pemain yang berniat pergi gitu ya, berniat pergi dari Persib Bandung bisa mengurungkan niatnya dulu gitu. Jadi biar nunda dulu bahwa ini loh, Persib Bandung tuh punya momen-momen seperti ini, bahwa manajemen tuh juga all out gitu ya. Namun ya sekali lagi maksud daripada all out ini bukan masalah budget gitu ya, tapi masalah ya apa ya, silaturahminya, kekeluargaannya gitu ya, kedekatannya. Ini memang saling merangkul. Namun ya balik lagi pasti ke budget. Kalau memang budget, manajemen juga punya hitungan tersendiri untuk kontrak gitu ya, kontrak kepada pemain yang kalau itu pun tidak deal ya susah juga gitu teman-teman. Bahkan Wahaji Umuh ini curhat kemarin bahwa ya gimana lagi, katanya sekarang sudah banyak tim-tim yang merongrong gitu ya, sudah menawarkan dana besar yang kemungkinan kalau memang pemain Persib Bandung ini kan pemain-pemain yang terbaik katanya di Liga 1, pemain-pemain yang bagus ada di Persib ya. Makanya tim-tim lain katanya ingin mengambil pemain dari Persib Bandung. Jadi kalau ini benar, maka wah gawat teman-teman, akan ada eksodus besar-besaran pemain Persib ke klub pesaing atau ya ke klub mana lah gitu ya. Nah ini yang menjadi satu kekhawatiran kita, bahwa Bojan Hodak sudah menginginkan tim yang sekarang setidaknya bertahan sebagian, jangan langsung eksodus semua, karena musim depan ini lebih berat lagi teman-teman. Katanya kita mau tampil di Asia dan itu juga perlu perjuangan, bukan hanya pemain baru, tapi pemain yang berpengalaman dan pemain yang siap mentalnya untuk bermain di Asia, yang tidak demam panggung gitu ya. Nah ini juga menjadi satu catatan untuk manajemen Persib Bandung. Bahkan ya Wahaji Umuh sendiri tidak bisa intervensi langsung dengan keputusan dari manajemen. Jadi sebetulnya siapa yang menentukan beli pemain ini, ngontrak pemain ini? Nah ini ada di bawah semua komando dari Kang Aditya gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau ada sponsor atau ada setidaknya investor yang ingin nitip dana ke Persib Bandung untuk ngontrak pemain ini, sebetulnya bisa-bisa saja, tapi ya harus sesuai prosedurnya gitu ya. Makanya Wahaji Umuh juga tidak serta-merta, atau bahkan Pak Glenn sendiri ya saya punya uang sok kontrak sih ya, nggak begitu caranya. Jadi ada struktural, harus ada proseduralnya gitu ya di dalam satu perusahaan teman-teman. Nah inilah ya tugasnya dari manajemen, ini mah bukan tugas kita. Kita mah yang penting lihat saja pemain siapa yang datang, pemain siapa yang pergi, dan kita doakan semuanya juga yang terbaik gitu ya. Dan ya ini juga sudah pernah kita bahas beberapa hari yang lalu, akhirnya ya keluar sendiri gitu ya dari Wahaji Umuh yang mengatakan memang banyak katanya yang beberapa tim yang sudah menggoda gitulah pemain-pemain Persib Bandung, karena ya pemain-pemain terbaik katanya ada di Persib saat ini. Itu bocoran dari Wahaji Umuh teman-teman. Jadi kalau tidak bisa menjaga ya dengan pagar uang gitu ya, pagar kontrak yang menggoda untuk pemain Persib Bandung, bukan tidak mungkin akan ada eksodus besar di musim depan gitu ya. Nah ya itulah sedikit untuk walaupun pahit gitu ya, tapi teman-teman harus tahu, daripada tahu belakangan nantinya
ya biasanya kalau menyesal kan belakangan gitu ya. Jadi ya kita coba sharing mulai dari sekarang saja, jangan kaget jika memang terjadi eksodus besar kalau seandainya manajemen Persib gagal membentengi pemain-pemain inti ini yang membawa Persib dua kali bintang gitu ya. Dan ya mudah-mudahan segera selesai setelah perayaan besar di bulan ini gitu teman-teman. Oke lah, udah lama kita nggak baca pertanyaan, jadi biar tidak numpuk juga di redaksi, kita langsung buka kolom pertanyaannya. Atau yang pengen kirim salam-salam, mangga dimanfaatkan di kolom komentar, insya Allah kita bacakan gitu ya teman-teman. Oke, di bukana ini dia udah muncul. Yang pertama, TG nggak ada kabarnya lagi Kang, katanya bulan Mei mau jalan. TG, oh training ground nggak ada kabarnya lagi Kang, katanya bulan Mei mau jalan. Sudah jalan teman-teman. Kalau training, ya walaupun training groundnya bukan seperti pemikiran kita yang langsung wah gitu, enggak ya. Jadi ya sedikit demi sedikit lah, mungkin lintasan sedikitnya di luar lapangan, atau nanti ya dirapihin gitu. Itu sudah berjalan dan sudah kontrak dengan Lestarindo katanya, yang mana ya mudah-mudahan bagus gitu ya untuk urusan penataannya. Jadi sudah jalan teman-teman, dan diproyeksikan memang selesai sebelum musim depan mulai gitu ya. Jadi ya 3 bulanan gitu untuk mengurusin training ground dan juga rumput di dalam stadion GBLA. Baik, lalu yang kedua, Kang Sadil jadi ke Persib atau enggak? Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja gitu ya. Kalaupun ya gimana ya, clue baru apa ya. Kalau kemarin kan kita lihat Sadil sering beberapa kali gitu ya ada di satu supermarket di daerah Bandung Timur gitu ya. Nah ini ya bisa jadi di situ banyak apartemen, perumahan, diinapkan dulu Sadil di situ, diolo istilah bahasa Sundanya mah sama manajemen. Mudah-mudahan oke lah, karena kalau dari Bojan Hodak kemarin juga walaupun bercanda, tapi saya yakin itu ada sisi seriusnya, karena Bojan sedikit kebingungan mau jawab apa kemarin. Tapi yang jelas Bojan mengatakan saya akan menemui dia gitu ya, saya akan tawarin kontrak buat main di Persib. Nah ini ya bocoran yang memang sudah dianggap lumrah gitu ya. Dan juga manajemen Persib Bandung pernah mengatakan beberapa minggu yang kemarin bahwa siapapun nanti ya tim gitu ya, tim yang memiliki Sadi Ramdhani adalah tim yang beruntung, karena Sadi Ramdhani pemain yang bagus. Dan ya kalau bisa ke Persib pasti beruntung katanya untuk memiliki Sadi Ramdhani. Nah ini dua klub mungkin sudah bisa dipertimbangkan gitu, tapi belum tentu kalau belum ada hitam di atas putih. Kalau untuk verbal mah mungkin bisa gitu ya, tapi kalau tanda tangan bisa berubah di menit akhir kalau ada nego-nego yang tidak deal gitu teman-teman. Ditunggu saja lah, dari ya nanti kita kabarin lagi ya. Lalu yang ketiga, eta si David jeung Dimas kumaha kabarna Kang Roni, moal main wae gitu. Oh aduh, David sebetulnya gimana ya ya kalaupun bisa dimainkan mungkin belum fit ya. Jadi akhir musim mungkin lah menghadapi Persis Solo, semua pemain sepertinya dikasih kesempatan bermain gitu ya. Namun menghadapi Persita Tangerang besok, Bojan Hodak masih meragukan karena masih belum bugar katanya untuk David, walaupun sudah menyentuh bola, sudah ikutan. Begitupun dengan Dimas Derajat sebetulnya sudah fisiknya sudah oke, mentalnya juga sudah sedikit diperbaiki, namun ya ada hal-hal tertentu yang kita nggak tahu mungkin ya teman-teman. Jadi ya kita lihatlah besok. Kalau David memang sepertinya masih 50-50 lah untuk bermain. Kalau Dimas bisa jadi besok dipasang gitu ya menghadapi Persita Tangerang. Selanjutnya, siapa aja Kang yang nggak bisa main lawan Persita besok? Oh, yang nggak bisa main pemain ada 4. Nick Kuipers,
akumulasi kartu Edo Febriansah, kartu merah kemarin, jadi memang larangan bermain. Lalu ada Ciro Alves juga yang larangan tambahan bermain 2 pertandingan, jadi tidak bisa bermain sampai dengan akhir musim. Dan terakhir Kakang Rudianto, jadi Kakang Rudianto ini sepertinya akan digantikan oleh sang suhu lah gitu ya, atau Papa Iqbal. Jadi besok ya kita apresiasi ya, jangan ada bulian kalau memang ada sesuatu yang tidak enak, karena ini musim terakhirnya Victor Iqbal-Nevo, teman-teman. Jadi kita harus kasih applause lah buat dia gitu ya. Dan terakhir, solusi apa Kang biar dapat tiket bisa nonton lawan Persis Solo? Waduh, solusi apa ya? Ya kita aja nggak kebagian gitu. Solusinya mungkin kalau yang di Kota Bandung mah ikut pawainya saja lah, atau langsung nongkrong di Gedung Sate. Tapi kalau yang dari luar kota, daripada beli sekarang di calo, jangan deh ini, karena harganya nggak masuk akal, teman-teman. Yang harga paling murah 200 mintanya 4,5, 500. Ini lumayan gitu ya, daripada beli tiket mendingan teman-teman nginep di salah satu penginapan gitu ya, 1 hari gitu, dan besoknya bisa nonton pawai Persib Bandung. Nah ini lebih memungkinkan gitu ya. Dan di hari H, jika tanggal 24-nya teman-teman memang ke Bandung yang dari luar kota, nobar saja, banyak nobar yang gratis teman-teman, dimana setiap kelurahan kalau memang di Kota Bandung itu memang disediakan setiap kelurahan atau di beberapa tempat ngopi gitu ya. Bahkan kalau Persib Bandung sendiri ngadain katanya biasa di bioskop dan juga di Sulanjana langsung gitu untuk nobar Persib tanggal 24 Mei pada saat laga pamungkas. Nah ini yang menurut Kang Adi sendiri, sebetulnya ini agak kalau diomongin gimana ya, takutnya merendahkan. Tapi kalau tidak diomongin juga sudah Kang Adi sendiri sudah ngomong bahwa tiket Persib Bandung ya tidak ada yang bisa dilakukan katanya oleh manajemen. Jadi ya hampura lah, mohon maaf, intinya mah tidak semuanya bisa nonton karena tiket terbatas. Kita juga katanya sudah nyebar tiket itu memang sudah maksimal dengan jumlah yang maksimal. Dan kenapa terjadi kemarin error, karena dari statistik yang ada di tim IT ini, dalam 1 jam aja sudah kurang lebih 22.000 bobotoh membeli tiket antrian, makanya sampai 4 jam gitu ya. Nah ini memang ya tidak ada yang bisa dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Jadi ya mohon maaf katanya. Jadi hanya kata maaf saja dari Kang Aditya. Dan juga kalau untuk tiket naik gitu, atau tiket sekarang kenapa jadi 200.000, ya ini juga mohon maaf karena besok katanya laga yang spesial, laga yang memang bersejarah. Kita bisa menyaksikan band-band asal Bandung, lalu juga ada beberapa hiburan yang lain sampai dengan acara puncak, yaitu penyerahan trofi piala gitu ya. Nah ini yang memang ya biar lebih berasa saja. Jadi memang ada beberapa ya, intinya mah buat bayar ini buat bayar itu biar lebih tercover gitu ya finansialnya, makanya dinaikkan harga tiketnya gitu teman-teman. Jadi ya tidak ada kata lain, tidak ada usaha lain dari manajemen Persib Bandung untuk mengatasi calo, hanya bilangnya ya jangan beli di calo gitu saja gitu ya. Jadi tidak ada solusi konkret di sini, makanya ya hanya hatur nuhun gitu, atau ya punten katanya, maaf sekali lagi tidak bisa mengakomodir bobotoh yang memang ingin menyaksikan laga final atau laga pamungkas Persib Bandung di GBLA gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.